Wah, ini dia. Suatu hal yang bisa kamu praktekkan. Ini adalah buku saya, teman-teman. Kalau kamu suka cara pandang saya, kamu bakal suka buku ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selamat berbahagia. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Kita selalu ngerasa ya, entah kenapa ada semacam tenaga tambahan gitu loh kalau mendengarkan suara saya di Podcast Pagi. Nah sekarang ayo dong, sambil kamu tetap bersemangat di hari ini, ayo semangat, coba. Kita awali hari ini atau menonton video ini dengan menuliskan sebuah kalimat positif yuk. Coba tulis di komentar. Saya adalah manusia yang diberkahi dan saya mencintai kalian semua. Saya ingin kasih tahu kepada kamu ya, cinta itu bisa menyembuhkan segalanya loh. Coba katakan itu di komentar dan rasakan kehangatan yang tiba-tiba muncul di hati kita. Ini fakta. Saya selalu mencintai kamu sebagai sahabat saya. Semangat terus ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah ini dia nih. Coba deh, pernah gak sih kita ngerasa bahwa dalam hidup ini ada sebuah rahasia? Dan rahasia dalam hidup ini itu sebenarnya sederhana teman-teman. Bukan berasal dari sebuah hal yang namanya ilmu pengetahuan saja, bukan juga berasal dari sihir. Tapi ternyata ada loh rahasia besar kehidupan yang kaitannya dari pikiran kita sendiri. Coba, katakan saya saat ini juga kalau kamu adalah seseorang yang benar-benar penasaran bahwa memang benar ya mas, pikiran itu benar-benar bisa menjadi doa. Dan kalau memang itu benar, bagaimana caranya kita bisa menggunakan pikiran sebagai doa? Materi ini sudah pernah saya bahas, tapi tanpa adanya video ini, materi yang kemarin itu bisa jadi sia-sia belaka. Wah, serius mas? Serius? Makanya, coba deh dengerin. Ini semua fakta. Ayo kita bahas. Sekarang langsung aja, saya minta tolong bantuan kamu. Ya, saya sekarang minta bantuan kepada kamu nih. Bantuannya sederhana. Tolong jawab pertanyaan saya, karena saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab sama kamu. Dalam hati saja cukup. Nih, selama ini kita belajar ya dari banyak guru, dari banyak buku mungkin, bahwa cara untuk menjadi sukses itu ada banyak. Sekarang, tanpa takut merasa salah, kalau saya sebagai sahabat baik kamu bertanya di depan kamu, gimana sih caranya jadi orang kaya? Gimana sih caranya jadi orang sukses? Kira-kira jawaban yang ingin kamu berikan kepada saya apa? Sebutin 3. Ayo, sebutin. Yang pertama apa? Loh, jawab ini. Saya bisa denger loh. Yang pertama adalah betul, berusaha. Yang kedua, berdoa. Betul. Yang ketiga, bersedekah. Mantap. Luar biasa. Luar biasa salahnya. Loh, mas, kok salah? Itu bener. Kan di video Pagar Kehidupan yang kemarin-kemarin ngajarinnya gitu. Bahkan, saya udah praktekin itu bener mas. Salahnya di mana? Ngaco ah. Gini, ini dia yang saya maksud video ini adalah paling penting di antara video-video yang lain yang pernah kamu tonton. Sekarang, saya ingin ngasih tahu satu rahasia penting yang harus selalu kamu ingat. Dengerin baik-baik, ini adalah akarnya emasnya. Apapun yang ingin kita capai, apapun yang ingin kita dapatkan seizin Tuhan dalam dunia ini, untuk bisa mendapatkannya, kita butuh satu hal yang namanya tenang. Saya ulangi ya. Apapun yang menjadi keinginan kita dalam hidup, apapun yang menjadi tujuan kita dalam hidup, itu bisa tercapai seizin Tuhan kalau ada ketenangan terlebih dahulu. Itu rahasianya. Nah sekarang, dari sini coba lihat diri kita dulu. Sebelum saya lanjut, saya ingin coba kamu sebagai sahabat saya bercermin. Bercerminnya bukan di kaca, tapi cukup memejamkan mata dan melihat diri kita sendiri masing-masing. Selama ini ketika kita punya keinginan, kita ini ngotot gak?
Selama ini ketika kita punya kemauan, kita ini ngoyo nggak? Maksa nggak? Tergesa-gesa nggak? Jujur deh. Kalau memang benar, diri kita sendiri suka ngoyo, tergesa-gesa, ngotot, maaf ya, itu yang akan membatalkan keinginan kita menjadi kenyataan. Loh mas, sebentar nih, maaf sebelumnya mas. Tapi kan dalam dalil ajaran agama nggak ada tuh kayak gitu. Nah sebentar. Kalau saya menjelaskan sampai sini, ini seolah-olah ngaco. Tapi ada lanjutannya. Justru ini yang paling penting. Gini, sekarang saya tanya. Benar atau tidak bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu menginginkan kita sebagai orang yang bersyukur? Betul apa tidak? Betul ya? Sekarang saya mau nanya. Kenapa yang Maha Kuasa itu mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur akan diberikan lebih? Kenapa? Kenapa yang Maha Kuasa itu menciptakan sebuah sistem di semesta raya ini, barang siapa yang bersyukur akan diberi lebih? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena ketika kita bersyukur itu, kita merasa tenang. Gak mungkin orang yang bersyukurnya benar itu panik, gak mungkin. Gak mungkin orang yang bersyukurnya benar itu gelisah, gak mungkin. Kenapa kok Tuhan yang Maha Baik itu menginginkan manusia itu banyak bersyukur? Karena dengan bersyukur itu loh, kita mencapai ketenangan yang maksimal. Dan di saat ketenangan yang maksimal itu datang dalam hidup kita, benar gak sih jalan keluar masalah itu lebih terlihat? Betul gak sih pikiran kita mendadak jadi lebih jenius dibanding ketika kita panik? Coba, ketika kita kehilangan gantungan kunci, kehilangan kunci motor atau kunci mobil, di saat kita tenang itu kan, itu semua ketemu. Betul nggak? Di saat kita tenang itu kan, kita mendadak bisa ketemu jodoh yang selama ini kita cari. Dulu kita nyari calon jodoh susahnya minta ampun mas. Saya udah kesana kesini nggak ketemu. Kok begitu saya tenang nggak nyari lagi malah ketemu. Nah itu dia. Dasar dari kebahagiaan, keberkahan, keberuntungan, keberlimpahan. Dasar yang paling dasar adalah ketenangan. Dan bersyukur adalah kunci ketenangan yang paling sejati. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, Mas, gimana caranya saya bisa jadi orang tuh mudah bersyukur? Saya tahu nih penjelasan Mas Aryan logis banget dan saya setuju. Tapi pertanyaannya, gimana caranya jadi orang yang pandai bersyukur? Karena gak gampang loh, Mas. Betul nggak? Oke, sekarang ini sudah waktunya saya mengajarkan kepada kamu sebuah teknik bersyukur yang sebenarnya sangat gampang dan anehnya, ini ada kaitannya dengan hukum The Secret yang namanya Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Nih, kunci paling mudah untuk bersyukur adalah satu hal yang namanya perasaan sudah kaya. Saya ulangi. Kunci bersyukur yang paling mudah adalah apa? Betul, perasaan bahwa saya sudah kaya loh saat ini. Bener banget, kalau dipikir-pikir yang membuat kita tenang itu adalah perasaan bersyukur kan? Dan kalian tahu gak sih, perasaan bersyukur itu bisa tercipta dengan mudah kalau kita nih ngerasa sudah mengalami apa yang kita mau dan mendapatkan yang kita mau. Waduh, aneh ya? Sebentar. Kalau sampai sini memang aneh, tapi justru pagar kehidupan itu memang aneh. Depannya, tapi belakangnya justru bikin kita kagum karena masuk akal. Nih, saya jelasin. Kan kita harus merasakan sesuatu hal yang sebenarnya belum ada. Misalnya kita pengen jodoh, merasa sudah dapat jodoh. Kita pengen kaya, merasa sudah kaya. Itu rasanya aneh, betul nggak sih? Iya, itu bakal jadi aneh kalau kita nggak tahu caranya. Caranya tuh gini loh. Kalau kita ingin menjadi orang kaya, kita jangan berpura-pura sudah kaya. Bukan, maksud saya bukan gitu. Maksud saya, kalau kita ingin jadi orang kaya contohnya, hitung dulu kekayaan yang sudah kita punya, terus nikmatin itu kekayaan senikmat-nikmatnya saat ini. Sekarang lihat tabungan kamu di bank berapa? Kalau bisa ambil dompet, seandainya diri kamu sekarang lagi naruh duit di dompet, lihat di dompet. Kalau bisa ngeliat rekening di bank, lebih bagus lagi. Sambil nonton video ini, lihat rekeningmu di bank sekarang. Lihat, buka. Nah sekarang, coba lihat angkanya. Kalau diri kamu sekarang lihat rekening nih di bank,
itu lihat angkanya. Kalau sekarang lihat lembaran uang di dompet, pegang lembaran uang itu sambil lihat angkanya dari dekat sedekat-dekatnya. Nah, sekarang coba. Ada berapa nolnya itu? Jujur. Ada berapa nolnya? Coba jawab dengan keras. Berapa nolnya? Wah, banyak loh itu. Banyak nolnya itu. Sadar gak? Nah, sekarang saya mau tanya. Kita nggak usah ngayal bebas ya. Kita jawab sesuai dengan kenyataan ya. Ada nggak sih kira-kira kalau orang di luar sana tuh, nggak usah jauh-jauh di depan rumah deh, di depan rumah. Ada nggak orang yang kalau misalnya dikasih semua tabunganmu saat ini, itu senang banget, ada nggak? Ada pasti ya. Kok bisa? Karena memang ternyata kita itu sudah kaya. Saya ulangi. Kita itu sebenarnya sudah kaya, tapi pura-pura lupa. Iya kan? Loh, tadi kita sepakat loh. Ada orang di luar sana yang kalau kita kasih seluruh tabungan kita nih, mereka senang. Berarti kita lebih kaya dari dia dong. Masuk akal nggak? Kalau kita lebih kaya dari dia, berarti kita sudah kaya belum? Sudah kaya. Tapi permasalahannya kita itu ngeyel. Pengennya lebih. Padahal kekayaan yang satu ini aja belum dinikmatin kok banyak mau. Halo? Saya mau nanya nih, udah dinikmatin belum tuh duit? Kalau udah dinikmatin apa buktinya? Beli barang? Bukan. Dinikmatinya tuh gini. Sekarang, ikuti cara saya. Ya. Kalau saat ini kamu ada lembaran uang di dompet, ambil. Kalau sekarang cuman bisa ngelihat duit di rekening, nggak apa-apa. Pokoknya sekarang saya ingin mempraktekkan cara saya menikmati duit saya, dan alhamdulillah ini justru mengembangbiakan uang saya. Caranya gini. Kamu pegang lembaran uang kalau kamu ada lembaran uang. Dan kamu plototin jumlah angka di rekening kalau kamu melihat di rekening. Sudah? Sekarang sambil kamu melihat uang atau jumlah uang di rekening, ikuti perkataan saya begini pelan-pelan ya. Gini perkataannya. Alhamdulillah, terima kasih. Itu angka nolnya banyak banget. Alhamdulillah, terima kasih. Uang saya segini. Enak, banyak, berkah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sambil kamu ngelihat duit kamu atau jumlah rekening di bank, setiap kali kamu mengatakan terima kasih atau alhamdulillah, kamu memejamkan mata, ya. Jadi setiap kali mulut mengatakan alhamdulillah atau terima kasih, matanya dipejemin. Supaya apa? Supaya terima kasih atau alhamdulillahnya itu merasuk ke dalam hati dan jiwa. Oke? Lihat dulu rekeningnya, lihat dulu uangnya, lihat baik-baik, terus katakan terima kasih, pejamkan mata. Melek lagi, lihat uangnya, terus katakan lagi, alhamdulillah, pejamkan mata. Melek lagi, pandangi uangnya atau pandangi jumlah rekening kamu, sudah? Terus kamu pejamkan mata lagi, terima kasih. Buka lagi, kemudian kamu lihat lagi angkanya, kemudian kamu katakan lagi, alhamdulillah, sambil memejamkan mata. Kemudian kamu buka mata kamu. Nah, lihat bibir kamu. Bener nggak saat ini tiba-tiba kok mendadak jadi tersenyum sendiri? Kenapa? Kenapa kok mendadak tiba-tiba senyum ini bisa muncul perlahan tapi pasti? Karena syukur kamu dalam. Karena dirimu tenang. Itu maksud saya. Jadi saya ingin ngasih tahu di video ini. Teman-teman, kamu adalah sahabat baik saya. Saya sebagai sahabat baik kamu selalu ingin mengingatkan. Janganlah kita menuhankan uang. Janganlah kita menuhankan dunia. Karena dunia ini aneh. Semakin kita kejar, dia akan semakin memperbudak kita. Semakin kita bernafsu, kita akan semakin terkubur dalam dunia. Janganlah kita mengejar dunia. Kejarlah cinta kasih dari Yang Maha Kuasa. Dengan cara perbanyak bersyukur. Gunakan cara saya tadi. Lihat deh perbedaannya. Lakukan ini setiap hari sesering mungkin.
Lakukan sampai kamu ngerasa bahagia banget melihat jumlah uang atau rekening yang ada di bank kamu. Dan coba deh kamu lihat hidup kamu. Tiba-tiba, seizin Tuhan, ketika kamu mempraktekkan ini, semakin tenang kamu, semakin damai hatimu, anehnya rekeningnya nambah sendiri tuh duit dari sudut yang tidak pernah kita sangka. Aneh memang, tapi sebenarnya ini yang Tuhan mau. Kita menjadi ahli syukur, karena di balik syukur kita akan merasa tenang. Dan di balik tenang, keberkahan dari Yang Maha Kuasa itu bisa masuk ke dalam hidup kita. Itu loh rahasianya. Sekarang kamu jelaskan? Alhamdulillah. Praktekan ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.